حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi a'adda lil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu ala ni'amihil ghizar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul azizul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyil ummi sayyidina wa maulana Muhammadin nuril anwar wa sirril asrari wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar wa ala alihil abrar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa akhussukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, marilah senantiasa kita bertekad berniat untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kualitas takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang sanggup membuat kita menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa saja yang dilarangnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sering dalam kehidupan ini orang mempertanyakan antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Banyak yang percaya dengan ilmu pengetahuan akhirnya tidak percaya atau kurang percaya terhadap Al-Quran. Atau orang yang mempelajari Al-Quran akhirnya tidak atau kurang percaya terhadap sains. Padahal kalau kita menggunakan logika simpel, Al-Quran adalah wahyu Allah, dari Allah. Ilmu tentang bumi dan alam semesta adalah dari Allah. Harusnya tidak ada pertentangan. Biasanya kenapa terjadi pertentangan? Ada dua hal. Yang pertama dari kubu sains, bisa jadi mereka tidak nyambung atau belum menemukan ilmu sains, logika sains tentang Al-Quran tersebut. Atau bisa jadi ahli Al-Quran belum bisa menerjemahkan, menafsiri Al-Quran yang bisa nyambung terhadap sains. Saya ambil contoh misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, iqtarabatis sa'ah, kiamat sudah dekat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana wa yaumul qiyamah kahatain, saya dan hari kiamat seperti dua jari ini, alias sangat dekat. Semua agama meyakini betapa kiamat sudah sangat dekat melalui fenomena-fenomena yang ada. Tetapi sains beda. Pola pikir sains menjawab, oke, jika kiamat sudah dekat, kita kaji salah satu ayat dalam surat At-Takwir misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung,
atau bisa diredupkan. Wa idzan nujumun kadarat, dan ketika bintang-bintang rontok. Secara sains, jika matahari itu redup adalah ketika bahan bakarnya habis. Dan sains mengatakan berdasarkan ilmu fisika, matahari akan kehabisan bahan bakarnya masih 5 miliar tahun lagi. Dan alam semesta akan stop melakukan pembuaian masih minimal, paling cepat adalah 10 miliar tahun lagi. Sains dan Al-Quran seakan-akan berjauhan. Yang satu bilang sangat dekat, yang satu bilang masih sangat jauh. Tetapi yang menarik, Al-Quran dalam surat yang sama, At-Takwir, ayat 15 dan 16 sebenarnya sudah memberikan jawaban yang baik ahli Al-Quran maupun ahli sains belum banyak yang faham. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Fala uqsimu, dan aku bersumpah, bil khunnas, dengan bintang yang tidak kelihatan. Secara sains tidak masuk akal, mana ada bintang yang tidak kelihatan, karena bintang menurut ilmu sains adalah benda langit yang mengeluarkan cahaya. Ilmu ahli-ahli tafsir zaman dulu juga banyak yang bingung menafsiri ada bintang yang tidak kelihatan, maka sering dimaknai bintang yang tidak kelihatan di siang hari. Tetapi jika al-jawari, sifat bintang yang tidak kelihatan ini al-jawari, yang berlari kencang. Logika sains dan logika ahli tafsir sama-sama bingung. Kalau ada bintang yang berlari kencang, maka itu adalah komet, dan komet jelas kelihatan. Apalagi sifat yang ketiga, al-kunnas. Al-kunnas itu ahli tafsir dulu memaknai yang memasukkan segala sesuatu ke dalam dirinya. Al-Quran, ahli sains sama-sama bingung kenapa, dan ini fala uqsimu, Allah bersumpah. Ada ternyata di alam semesta bintang yang tidak kelihatan, yang berlari kencang, yang menarik segala sesuatunya ke dalam dirinya. Ribuan tahun, ratusan tahun ahli tafsir dan ahli sains belum bisa menemukan itu, hingga sekitar tahun 1970-an atau 1980-an secara tidak sengaja ada ahli astronomi yang memperhatikan ternyata di alam semesta ini memang benar-benar ada bintang yang tidak kelihatan, yang berlari kencang dan menarik segala sesuatunya ke dalam dirinya. Apa itu? Orang barat tidak menyebutnya bintang karena mereka bingung, mereka menyebutnya lobang, disebut lobang hitam. Al-Khunnas atau black hole adalah merupakan bintang-bintang lama yang kehabisan daya, kehabisan energinya, lalu lama-kelamaan dia menyusut. Ketika dia menyusut atau memampatkan dirinya, maka massa bintang tersebut akan menjadi sangat berat. Dan sesuai dengan ilmu fisika, sesuatu yang mempunyai massa yang sangat tinggi, maka dia akan mempunyai gravitasi yang sangat kuat. Saking kuatnya, maka dia menarik segala sesuatu yang ada di dekatnya. Apakah itu batu, apakah itu planet, apakah itu bintang, semuanya ditarik ke dalam dirinya. Bahkan saking kuatnya dia menarik, dia tarik juga cahaya. Cahaya yang ada di sekeliling bintang ini
ditarik semua sehingga bintang ini benar-benar tidak bisa dilihat kecuali secara kebetulan. Maka kalau kita memahami bahwasanya apa sih kalau bahasa tafsir munasabah hubungannya black hole atau khunnas dalam surat At-Takwir, surat hari kiamat ini sangat masuk akal ternyata. Bila suatu saat, kalau kita lihat riwayat-riwayat tentang hari kiamat, betapa pada hari itu semua orang berangkat ke pasar melakukan aktivitas seperti biasa. Ada yang ke pasar, ada yang bekerja seperti biasa. Sekitar jam 10, jam 11 siang, tiba-tiba matahari meredup, dan di saat itulah mulailah hari kiamat. Karena ternyata black hole saking cepatnya, saking tidak terlihatnya, bisa jadi tiba-tiba nanti malam, besok ada di dekat matahari dan menyedot matahari dan bintang-bintang, planet-planet yang ada di sekitarnya termasuk bumi ke dalam dirinya, dan di saat itulah kiamat. Kiamat tidak bisa diperkirakan kapan datang. Bisa hari ini, bisa besok, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Tetapi yang jelas sangat dekat, karena dia berlari kencang dan jumlahnya di alam semesta ini bukan satu atau dua, tetapi sudah jutaan. Maka tidak heran jika suatu saat nanti black hole ada di dekat kita dan bukan satu. Maka di alam semesta sebenarnya kalau kita menggunakan prediksi black hole, nanti black hole al-khunnas ini akan mengumpul menjadi satu. Seluruh alam semesta dimampatkan menjadi satu black hole dan fatkan. Jadi bumi ini setelah digabung sama Allah nanti akan dibentuk alam semesta baru melalui Big Bang yang kedua, dan terjadilah yang namanya surga dan neraka. Jadi jangan bayangkan sekarang surga seperti apa, maka tidak ada mata yang pernah melihat, karena memang surga pembalasan belum Allah ciptakan, neraka juga Allah belum ciptakan, tetapi skemanya, bentuknya seperti apa Allah sudah gambarkan. Bahasa sekarang orang ahli tata bangunan sudah ada blueprintnya, jelas Allah sudah gambarkan bentuknya, susunannya, skemanya seperti apa, jelas. Tetapi kapan kita tidak tahu. Ini hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apakah terus kita langsung takut, terus kita meninggalkan dunia, lalu kita lari hanya mengabdi, hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dengan masjid kita tinggalkan pekerjaan kita, tinggalkan belajar kita? Tidak. Mulai zaman Rasulullah kiamat sudah dekat. Dan mulai zaman Rasulullah tidak mengajarkan kita meninggalkan dunia. Tetap kita disuruh menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, kita disuruh bekerja untuk menghidupi keluarga kita, kita disuruh melakukan apa saja sesuai dengan kesehariannya. Cuma fokus pikiran kita jangan ke dunia, tetapi lebih ke akhirat. Begitu juga dengan kondisi sekarang yang banyak orang takut dengan namanya virus COVID-19 alias Corona. Orang takut, padahal Al-Quran simple, Islam simple. Kita sama dengan hari kiamat, kita harus waspada tetapi tidak boleh panik. Kiamat jelas dekat, Corona dekat, tapi apakah kita panik? Tidak. Kita tidak harus panik, waspada iya. Maka apapun itu, baik corona, demam berdarah, kiamat dan sebagainya, kita harus persiapkan sebanyak-banyaknya untuk mengarungi masa hidup yang lebih panjang.
lebih mengerikan, lebih indah, tergantung persiapan kita. Kalau kita pergi, jika ada yang pernah ziarah Wali Songo selama 1 minggu, kita sudah persiapkan sangu kita 2 tahun sebelumnya, kita cicil, kita tabung, kita persiapkan sebelum berangkat, kita persiapkan badan kita persiapkan baju-baju kita. Mengapa untuk hari akhir yang lebih panjang kita tidak persiapkan lebih banyak? Mengapa kita tidak persiapkan kalau hari mau berangkat ziarah, mau berangkat umroh sudah ditentukan tanggal 14 Maret misalnya, kiamat tidak ditentukan, seharusnya kita lebih waspada lagi. Oleh karenanya hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertafakur, berpikir, tetap mencari ilmu, tetapi fokus kita adalah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari yang lebih besar, hari yang lebih panjang, yaitu hari kiamat, dengan memperbanyak amal-amal ibadah kita, termasuk bekerja, termasuk ngaji. Menyekolahkan anak adalah bagian dari ibadah kita, tergantung niat kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dimasukkan dalam surganya, orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Innahu huwal barrut tawwabur raufur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiq wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ayuhan nas ittaqullah waf'alul khair wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajibullah ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihillahi hadakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'i tabi'in warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazala al muslimin waj'al baldatana hadhihi baldatan طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر.